Selamat pagi. Pagi, shalom. Shalom, selamat pagi. Bapak Doktor Butar-Butar Pendeta dengan kata rosnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nama saya Obednego Mauri. Obednego Mauri, itu saja. Ya. Ya, asal Papua. Papua Bule, ya. Seperti yang dilihat, ya. Puji Tuhan, kita sudah izinkan saya, ya. Bapak Butar-Butar izinkan saya ikut di dalam acara ini. Mari kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Pagi ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kata-kata yang membangun jemaat-Mu, itulah yang akan keluar dari bibir mulut hamba-Mu. Yang tidak membangun jemaat-Mu, Tuhan singkirkan itu. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala Agung kami, Tabib Agung kami, Guru Agung kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa Yahweh di surga. Haleluya. Amin. Firman Tuhan buat kita pagi hari ini tentang doa yang dikabulkan. Doa yang dikabulkan. Kita semua rindu doa kita dikabulkan. Ada banyak ayat, ada syarat-syarat pengabulan doa. Ya, ada ayat yang paling terkenal itu Markus pasal 11 ayat 24-25. Ya, berdoa dengan keyakinan iman bahwa kamu sudah menerima itu, maka kamu akan diberikan. Tetapi ada tetapinya. Ampunilah dulu jika ada kesalahan kepada orang lain, supaya Bapamu di surga juga mengampuni kamu dan mengabulkan doamu. Ya. Pagi hari ini kita dengar syarat yang lain lagi. Syarat sederhana sekali. Tapi kadang-kadang kita tidak memenuhi syarat itu. Mari kita buka dan baca di dalam Injil Matius pasal 20. Ya, Injil Matius pasal 20. Mulai dengan ayatnya yang ke-29. Injil Matius pasal 20 mulai dengan ayat 29. Kisah ini sudah terkenal bagi kita. Ya, sudah sering dikhotbahin juga. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan.
Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Kita lihat hal sederhana ini. Dua orang buta berteriak-teriak memanggil Yesus, minta tolong. Ya. Mereka sedang berdoa dengan cara mereka sendiri. Ya, minta kepada Sang Pembuat Mujizat, Yesus Kristus. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, ayat 32 bagian terakhir, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mereka menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Wow. Ini jawaban yang fokus. Jawaban yang tepat. Jawaban ke tujuan permasalahan mereka. Mereka katakan, supaya mata kami dapat melihat. Aturannya mereka cukup singkat saja, supaya kami dapat melihat. Tapi melihat itu dengan mata. Jadi mereka fokus ke mata. Mata kami dapat melihat. Kita kadang-kadang tidak fokus. Kita bicara umum saja. Ya. Kita minta, asal minta saja. Ya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Yesus menjamah mata mereka. Di bagian lain kita juga lihat orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus berbincang-bincang kepada mereka yang bertanya, ya, bukankah orang ini yang biasa duduk minta-minta di pinggir jalan atau di depan bait suci supaya ada pengasihan baginya? Ya. Tapi Tuhan Yesus katakan, ya, bukan dosa bapaknya, mamanya atau siapa. Ya. Tapi supaya Tuhan dipermuliakan, supaya pekerjaan Tuhan dimuliakan, dinyatakan dalam hidup orang ini. Ya, lalu Tuhan Yesus ludah ke tanah, ambil tanah dan oles matanya, lalu suruh pergi basuh dirimu di kolam Siloam. Siloam artinya ya, yang diutus. Ya. Jadi kita lihat permintaan harus fokus dengan penuh keyakinan bahwa yang diminta kepadanya ini betul-betul kebutuhan kita dan kita minta kepada siapa? Ya, Yesus anak Daud. Kasihanilah kami, sembuhkan kami dari kebutaan kami. Ya. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kalau sudah belas kasihan, permintaan mereka dikabulkan. Luar biasa. Mari kita bandingkan dengan pasal yang sama, pasal 20, ayat kita lihat pasal 20, ayatnya yang ke-20 dan seterusnya. Ya, ada judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Ya.
bukan memerintah, melainkan melayani. Ya, kisahnya, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang lain di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Titik. Kalimat-kalimat yang selanjutnya silakan baca sendiri di rumah. Tapi jawab Yesus kepadanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Kadang-kadang kita minta kepada Tuhan. Kita tidak tahu permintaan kita untuk apa. Apakah permintaan kita itu sudah memang kebutuhan kita? Jadi kita harus berhati-hati di dalam berdoa, mohon sesuatu kepada Tuhan. Supaya kita itu cepat dikabulkan permintaan kita. Kadang-kala dengan motivasi beda-beda. Kenapa demikian? Karena Tuhan ini tahu hati kita. Tuhan tahu itu. Jadi mari kita minta apa kebutuhan kita. Fokus kepada kebutuhan kita. Ya, motivasi permintaan kita kepada Tuhan. Itu sebelumnya Tuhan sudah tahu. Dari mana Tuhan tahu? Lihat perbedaan ini. Ya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Beda dengan kata Yesus kepada dua orang buta itu. Ya, kata Yesus kepada dua orang buta itu bahwa ya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Oh, beda. "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ya. Beda dengan kata Yesus kepada anak-anak Zebedeus dan mamanya. "Apa yang kamu kehendaki?" Itu saja singkat. Karena Tuhan sudah tahu hati mereka, pikiran mereka. Mereka minta supaya yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Ini permintaan yang ya bukan kebutuhan mereka pada waktu itu. Sering kita ada di dalam posisi ini juga. Dalam permohonan doa kita kepada Tuhan. Mulai hari ini setelah dengar firman ini, robah hatimu dan pikiranmu. Robah keinginanmu meminta kepada Tuhan. Bertobat artinya. Dari permintaan-permintaan yang muluk-muluk. Dari permintaan yang tidak fokus. Mari, dari dua kisah ini kita lihat. Dan kita ambil contoh dua orang buta ini. Yang duduk di pinggir jalan di Jericho. Mereka minta dengan fokus. Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Oh, haleluya. Kalau kita sudah sampai di posisi ini, terima pengabulan doamu. Terima pengabulan doaku. Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya kita bangga-bangga, tapi supaya Tuhan dipermuliakan. Inilah firman Tuhan buat kita pagi ini. Kiranya dengan firman Tuhan yang sederhana ini, kita mau koreksi
doa-doa kita. Kita mau koreksi hati dan pikiran kita sebelum mengajukan permohonan doa kepada Tuhan. Fokus. Dua contoh ini adalah gambaran dari dua permohonan doa, yang satu dikabulkan, yang satu tidak dikabulkan. Ya, yang tidak dikabulkan karena tidak fokus. Dia tidak tahu apa yang dia minta. Ini yang parah sekali kalau kita tidak tahu apa yang kita minta atau apa yang kita doakan. Ya. Puji Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian oleh tuntunan Roh Kudus. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya kembalikan. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Mauri. Kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih firman-Mu yang sudah ditaburkan bagi kami hari ini. Bagaimana doa kami supaya dikabulkan oleh Tuhan. Kami berdoa bukan sesuai dengan keinginan kami, ataupun kami tidak mengerti apa yang kami minta. Tuntunan Tuhanlah yang buat kami mengerti apa yang kami minta sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Fokus dengan segala kebutuhan kami, karena kami tahu Tuhan lebih tahu diri kami sendiri, hati kami. Paling dalam Tuhan yang lebih tahu, dan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan yang lebih tahu. Karena itu kami supaya berdoa bukan menurut kedagingan kami, keinginan kami, tapi menurut keinginan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang baik, untuk menyerahkan hamba-Mu Pendeta Mauri yang sudah menjadi berkat bagi kami pagi hari ini. Tuhan berkati kesehatan, panjang umur, lanjut usia, diberkati dalam pelayanan Tuhan percayakan di Papua. Tuhan tolong supaya hamba-Mu boleh menjadi berkat dimanapun berada, boleh berbagi firman Tuhan, menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Berkat keluarga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin.